Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafiatun. Saya dari mahasiswa UIN Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, pada hari ini saya sedang melakukan KKNDR, yaitu KKN dari rumah. Saya dari kelompok 4. Pada video nanti saya akan belajar dengan Mbak Hidayatul Mukaromah. Dia sebagai pengurus pondok pesantren atau fikih Brabo. Nah, pada video nanti saya akan belajar apa sih pengertian haid, apa pengertian istihadah, macam-macam darah haid, dan pembagian darah haid. Nah, untuk mengetahui itu semua, mari kita belajar bersama-sama mengenai tentang kewanitaan, yaitu mengenai tentang haid, istihadah, dan macam-macam darah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hidayatul Mukaromah. Kesibukan saya masih dalam proses pembelajaran di Pondok Pesantren atau Fikih Brabo Tanggung Harjo Grobogan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit dari pemahaman saya mengenai keterangan-keterangan yang terkutip dalam kitab Fi'anatun Nisa karya dari Romo Kiai Haji Muhammad Usman dari Wentok Mojo Kediri. Dalam kitab ini akan membahas tentang darah-darah wanita. Darah-darah wanita. Bagi seorang wanita, belajar tentang darah-darah yang dikeluarkan oleh wanita hukumnya adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap wanita. Sedangkan bagi laki-laki, belajar tentang darah-darah yang dikeluarkan oleh wanita hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu apabila sebagian kaum laki-laki sudah mempelajarinya, maka kewajiban sebagian kaum laki-laki yang lain menjadi gugur. Darah ada beberapa warna. Dalam kitab Fi'anatun Nisa ini disampaikan warna darah ada 5. Yang pertama adalah hitam, kemudian merah semu kuning atau merah kekuningan, kuning, kemudian keruh. Sifat-sifat darah sendiri ada darah kental, ada darah cair, ada darah berbau, dan ada darah yang tidak berbau. Maka dari itu kita perlu memperhatikan dan mempelajari serta mengamati setiap darah yang kita keluarkan, karena apabila nanti berbeda keadaan atau berbeda darah yang dikeluarkan, bisa saja nanti akan berbeda hukumnya. Dilanjutkan dengan darah yang dikeluarkan oleh perempuan, itu ada darah haid, darah nifas, dan terkadang istihadah. Pengertian dari haid secara bahasa berarti mengalir, sedangkan secara istilah adalah darah yang dikeluarkan dari virginnya perempuan yang sudah berusia 9 tahun kurang 16 hari dengan jalan sehat, bukan disebabkan sakit atau melahirkan. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari virginnya seorang perempuan setelah melahirkan. Istihadah, yang dinamakan istihadah adalah darah yang keluar dari virginnya seorang perempuan di hari-hari yang selain haid dan nifas. Minimal haid atau paling sedikitnya haid yaitu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Umumnya haid yaitu 6 atau 7 hari, sedangkan maksimal atau batas paling banyak haid yaitu 15 hari. Nifas, minimal nifas 1 tetes, sedangkan umumnya nifas 40 hari, dan paling banyaknya nifas adalah 60 hari. Suci, minimal suci 15 hari 15 malam. Minimal suci yang berpisah antara 2 haid yaitu 15 hari 15 malam.
umumnya suci atau rata-rata suci menyesuaikan haidnya. Misal haidnya itu 6 atau 7 hari, berarti sucinya biasanya 23 atau 24 hari. Maksimal suci tidak terbatas. Jadi apabila seorang wanita mengalami suci sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu tidak masalah, karena memang maksimal suci itu tidak ada batasnya. Kemudian ada kalanya ketika seorang perempuan tidak sesuai dengan jalannya, dalam artian memiliki, misal dia biasa haid dengan teratur, kemudian pada suatu bulan dia mengeluarkan darah secara terus-menerus atau tidak jelas. Ini yang akan kita bahas, yaitu istihadah. Saya ulangi pengertian istihadah. Istihadah secara bahasa berarti mengalir, sedangkan secara istilah adalah darah yang keluar dari vaginnya seorang perempuan di hari-hari selain haid dan hari-hari nifas. Istihadah sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah mu'tadah. Saya ulangi. Yang pertama adalah mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Yang keenam, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran la waqtan. Dan yang ketujuh, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha waqtan la qadran. Di sini akan kita uraikan bersama satu persatu dari pembagian mustahadah tersebut. Yang pertama adalah mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah mumayyizah adalah seorang wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid dan dia sudah bisa membedakan darah yang dikeluarkannya. Saya ulangi, yang pertama adalah mubtadi'ah mumayyizah, yaitu seorang wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid, kemudian dia terjangkit istihadah dan dia sudah bisa membedakan darah yang dikeluarkannya. Jadi dia sudah bisa memberikan pengertian atau sudah bisa mendeskripsikan darah yang dikeluarkannya, yaitu darah kuat atau darah lemah, darah hitam, darah berbau, dan sifat-sifat darah yang lainnya dia bisa membedakan. Maka di situ nanti dia akan dihukumi sebagai mumayyizah. Mumayyizah juga memiliki syarat. Syarat mumayyizah ada 4. Yang pertama yaitu darah kuat tidak kurang dari 24 jam atau minimal haid. Yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam atau maksimal haid. Yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam bagi seorang wanita yang mengeluarkan darah secara terus-menerus. Dan yang keempat, antara darah kuat dan darah lemah tidak boleh selang-seling. Jadi apabila dia bisa membedakan darah yang dikeluarkannya tapi ternyata melanggar dari salah satu syarat 4 tersebut, maka dia hukumnya menjadi ghairu mumayyizah. Ya, kembali, mubtadi'ah mumayyizah tadi adalah seorang wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid kemudian terjangkit istihadah dan dia sudah bisa membedakan darah yang dikeluarkannya. Maka jika keadaannya seperti itu, yang dihukumi haid adalah hanya darah yang kuat, yang lemah dihukumi istihadah. Misal seorang wanita baru pertama kali mengeluarkan darah, dia mengeluarkan darah 3 hari darah kuat,
3 hari darah kuat, 3 hari darah hitam. 3 hari darah hitam kemudian disambung 20 hari darah merah. Maka jika keadaannya seperti itu, yang dihukumi haid hanyalah 3 hari awal, karena yang dihukumi darah kuat adalah darah yang 3 hari awal, yaitu darah hitam. 20 hari selanjutnya yang berupa darah lemah yaitu darah merah, dihukumi istihadah. Jadi seorang wanita baru pertama kali mengeluarkan darah dengan perincian 3 hari darah hitam dilanjutkan 20 hari darah merah, maka yang dihukumi haid hanya 3 hari awal, yaitu yang darah hitam, karena darah hitam merupakan darah kuat. Sedangkan 20 hari akhir, 20 hari selanjutnya dihukumi istihadah karena berupa darah lemah. Kemudian yang kedua, mustahadah yang kedua adalah mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yaitu seorang wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah kemudian terjangkit istihadah. Dia tidak bisa membedakan darah yang dikeluarkannya, tidak bisa menggambarkan, mendeskripsikan darahnya kuat, darahnya lemah, dia tidak mengetahui. Atau bisa membedakan tapi melanggar dari syarat 4 tadi. Ketika dia bisa membedakan darah yang dikeluarkannya, ternyata melanggar syarat 4 tamyiz, yang syarat 4 mumayyizah tadi, maka dia yang awalnya mumayyizah menjadi ghairu mumayyizah. Contoh, seorang wanita baru pertama kali mengeluarkan darah selama 30 hari. Nah, bagi mubtadi'ah ghairu mumayyizah, saya ulangi, bagi mubtadi'ah ghairu mumayyizah yang dihukumi haid adalah 1 hari awal, yang 29 hari adalah istihadah. Jadi apabila ada seorang wanita mengeluarkan darah selama 30 hari dengan darah yang tidak bisa dibedakan, tidak tahu karena mungkin tidak diteliti, maka ketika darah terus mengeluarkan darah selama 30 hari tersebut, maka yang dihukumi haid hanyalah 1 hari awal, sedangkan yang 29 hari istihadah. Itu yang apabila ghairu mumayyizah, dia tidak bisa membedakan darah yang dikeluarkannya. Kalau ghairu mumayyizah yang melanggar syarat, yaitu syarat mumayyizah, syarat tamyiz saya sebutkan kembali. Syarat tamyiz ada 4. Yang pertama, darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam bagi wanita yang mengeluarkan darah secara terus-menerus. Dan yang keempat adalah antara darah kuat dan darah lemah tidak selang-seling. Jadi apabila contoh ada seorang wanita mengeluarkan darah 1 hari darah hitam, 1 hari darah merah, 1 hari darah hitam, 1 hari darah merah selama 30 hari, dia bisa membedakan 1 hari merah, 1 hari hitam. Tapi begitu terus selang-seling, hitam kan berarti darah kuat, sedangkan merah kan darah lemah. Kok seperti itu tadi ya? 1 hari hitam, 1 hari merah, 1 hari darah hitam, 1 hari darah merah sampai 30 hari, maka yang dihukumi haid hanya 1 hari awal, 29 hari selanjutnya istihadah. Mengapa? Karena dia melanggar syarat mumayyizah nomor 4, yaitu darah kuat dan darah lemah tidak boleh selang-seling. Yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah mu'tadah mumayyizah, yaitu seorang wanita yang sudah pernah haid, sudah pernah suci, dan dia bisa membedakan darah yang dikeluarkannya. Maka yang dihukumi haid ketika dia istihadah, yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Contoh, seorang wanita memiliki adat haid 10 hari dan
adat suci 20 hari. Kemudian pada suatu bulan dia istihadah. Istihadah mengeluarkan darah panjang yang bisa dideskripsikan, bisa dibedakan, yaitu 5 hari darah kuat dan 20 hari darah lemah. Maka yang dihukumi haid adalah 5 hari, karena 5 hari tersebut adalah yang darah kuat saja, sedangkan darah lemah yang 20 hari dihukumi istihadah. Jadi bagi mustahadah yang nomor 3 ini adat, meskipun dia sudah pernah haid, sudah pernah nifas, sudah pernah suci, itu tidak berpengaruh, karena di sini yang menjadi tekanan adalah perbedaan darah, kuat atau lemahnya darah. Karena bagi mu'tadah mumayyizah yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Apabila contoh tadi mengatakan bahwa dia memiliki adat haid 10 hari, tapi ternyata pada suatu bulan dia mengeluarkan darah kuat hanya 5 hari dan darah disambung darah lemah 20 hari, maka haidnya berubah menjadi 5 hari, yaitu yang berupa darah kuat. Kemudian yang keempat adalah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadron wa waqtan, yaitu seorang wanita yang sudah pernah haid, sudah pernah suci, dia tidak bisa membedakan darah yang dikeluarkannya, atau bisa membedakan tapi melanggar syarat tamyiz yang berjumlah 4, dan dia ingat dengan pasti, ingat dengan betul kapan dia haid, kapan dia suci, berapa lama, dan kapan mulainya haid, dia ingat dengan pasti. Nah, maka mustahadah yang ini hukum haidnya disamakan dengan adat. Misal seorang wanita memiliki adat haid 5 hari, adat suci 25 hari, dan itu memang ingat benar, ada catatannya, ya. Maka kemudian dia istihadah mengeluarkan darah 1 bulan 30 hari dengan darah yang tidak bisa dibedakan, ya. Maka yang dihukumi haid adalah 5 hari, karena disamakan dengan adat, ya. Yang haid sebelumnya kan 5 hari, kemudian sucinya memiliki adat suci 25, kemudian dia mengeluarkan darah selama 30 hari dengan darah yang tidak bisa dibedakan, berarti maka yang dihukumi haid adalah 5 hari, karena disamakan dengan adat yang sebelumnya. Kemudian mustahadah yang selanjutnya adalah mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadron wa waqtan, yaitu seorang wanita yang sudah pernah haid, sudah pernah suci, dia tidak bisa membedakan darah yang dikeluarkannya, atau bisa membedakan tapi melanggar syarat 4 tamyiz, dan dia lupa dengan haid yang sudah lalu. Haidnya berapa hari lupa, mulainya kapan lupa, sucinya kapan lupa, ya. Maka ketika terjadi seperti ini, maka dia hukumnya wajib berhati-hati. Mustahadah ini disebut juga dengan mustahadah mutahayyirah, yaitu orang yang istihadah dan kebingungan. Dia wajib berhati-hati, wajib mandi setiap akan melaksanakan sholat, karena tidak jelas hukumnya, dia keadaan suci apa haid, karena tidak ingat dan tidak dicatat, sehingga menimbulkan kebingungan, ini waktunya haid atau suci, tidak bisa diketahui. Maka dia wajib berhati-hati dengan wajib mandi setiap akan melaksanakan sholat. Jadi 5 kali sholat fardu berarti 5 kali sholat, 5 kali mandi, ya. Mandi suci, mandi besar, mandi yang sempurna dengan niat dan air yang mensucikan. Kemudian yang selanjutnya adalah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadron lawatan,
yaitu seorang wanita yang sudah pernah haid, sudah pernah suci, tidak bisa membedakan darah yang dikeluarkannya atau bisa membedakan, tapi tidak mencukupi syarat 4 tamyiz, dan dia hanya ingat berapa lama dia mengeluarkan darah, tidak ingat kapan tepat waktunya, dia tidak ingat. Contoh, seorang wanita ingat mengeluarkan darah dalam 10 hari di awal bulan. Dia ingat 10 hari. Saya ulangi. Contoh, ada seorang wanita mengeluarkan darah istihadah. Ya. Ada seorang, dapat saya sampaikan, saya memberi himbauan kepada perempuan, seluruh perempuan, agar jadwal siklus haid dan sucinya dicatat, membuat tanggalan pribadi, kemudian dicatat pribadi, haid tanggal berapa, suci tanggal berapa, waktunya apa, dicatat agar nanti ketika terjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah karena dibantu dengan adanya catatan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.